Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Apa kabar penikmat PSK dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen biar channel pada sebuah koma semakin berkembang. Maraknya makam-makam palsu di negeri ini memang menyita perhatian publik, tidak hanya di wilayah perkotaan. Fenomena makam palsu ini juga merambah di pedesaan. Jadi menurut kami tim pada sebuah koma, makam palsu ini dibedakan menjadi dua tipe. Tipe pertama adalah kejadian di mana makam yang diklaim sebagai tokoh orang terkenal atau keramat ternyata tidak ada jenazah di dalamnya. Sedangkan tipe yang kedua adalah membelokkan sejarah atau pengkaburan sejarah. Di tipe yang kedua ini terdapat jenazah di dalamnya, tapi nama dari pemilik jenazah ini diganti dengan nama-nama baru sesuai dengan apa yang diinginkan pembuat makam palsu ini. Biasanya yang dibelokkan ini biasanya para pepunden desa atau sesepuh-sesepuh di desa. Kemudian diubah dan atau ditambahi marga di belakangnya. Makam-makam palsu ini dibuat dengan berbagai tujuan, seperti untuk meningkatkan citra daerah atau mengangkat nama daerah. Ada lagi motif ekonomi, seperti mengumpulkan iuran dari para peziarah. Dan ada lagi biar kelihatan hebat saja, karena bisa membuat makam walaupun makam palsu. Masifnya pemalsuan makam di negeri ini memang menyita perhatian publik. Kami tim pada sebuah koma mencoba mengais-ngais alasan dan tujuan membuat makam palsu ini. Pertama, mengaburkan sejarah. Makam-makam palsu ini dapat mengaburkan sejarah leluhur dan mengacaukan identitas budaya lokal. Banyak contoh, pepunden-pepunden tua berubah nama menjadi Bin Yahya, KRT Sumodiningrat yang makamnya ada di jajaran Barat Bantul daerah istimewa Yogyakarta saja, tahu-tahu bisa jadi di Lamber Kidul, kota Semarang. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh penting negeri ini dikaburkan atau diubah sejarahnya oleh klan tertentu. Yang kedua, dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Makam-makam palsu ini sering digunakan untuk mengumpulkan dana, iuran dari masyarakat yang berziarah, bahkan bisa sampai berkarung-karung jika tempat yang diziarahi ini sangat ramai. Yang ketiga, mengeksploitasi kepercayaan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang sangat nguri-nguri dan menghormati para leluhur. Hal semacam ini yang dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk memalsukan makam atau mengaburkan sejarah. Maraknya pemalsuan makam ini membuat sebagian orang tidak tinggal diam. Ada teman-teman dari Laskar Sabilillah, Perjuangan Wali Songo Indonesia, para pemerhati budaya, dan teman-teman yang bergerak secara independen di platform media sosial. Terus masifnya pemberitaan tentang pemalsuan makam dan pengkaburan sejarah ini ternyata tidak
sia-sia. Di berbagai daerah, pembongkaran makam-makam palsu sudah mulai dilakukan. Kita ambil contoh misalnya makam Habib Amir bin Yahya Pemalang yang berada di pemakaman umum ini dibongkar. Kabupaten Ngawi juga tidak kalah unjuk gigi. Teman-teman Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Ngawi membongkar 5 makam sekaligus yang dianggap menyesatkan. Konon pembangunan makam Wali Limo ini hanya berdasarkan mimpi, bukan adanya catatan sejarah. Di wilayah Cianjur, makam palsu juga dibongkar. Makam ini dibangun tahun 2022, yang semula hanya ada 1, tidak tanggung-tanggung 8 makam sekaligus. Jadi jumlahnya 9 makam didapatkan dari hasil mimpi. Tidak kalah spektakuler, 78 makam fiktif di Wonosobo, Jawa Tengah dibongkar karena palsu dan pengaburan sejarah karena tidak adanya data, artefak, manuskrip apapun tentang makam ini. Teman-teman Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia Mojokerto bersama dengan komunitas budayawan membongkar 13 makam palsu karena dianggap mengaburkan sejarah. Terakhir di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Laskar Sabilillah PWI yang akan membongkar makam diduga palsu harus menunda pembongkaran karena adanya jalur pembuktian yang akan dibawa ke keraton dulu. Untuk menghindari kejadian serupa di masa yang akan datang, perlu adanya keseriusan dan edukasi yang lebih luas di masyarakat agar tidak mudah percaya pada klaim yang tidak dapat dibuktikan. Peran pemerintah, tokoh masyarakat, pemerhati budaya, pegiat media sosial sangat penting dalam menjaga keaslian sejarah dan budaya kita. Itu teman-teman, sedikit pembahasan kita tentang fenomena makam palsu yang akhir-akhir ini mulai banyak sekali dibongkar di beberapa wilayah di Indonesia. Biarpun kami menerima banyak intimidasi, hujatan dan cacian, edukasi tentang pelurusan sejarah akan terus kita gaungkan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.